Ya, Baik. terlihat Ya, rekamanku? ya, bisa Ya, Bu. oke. Ya, kita mulai ya. Ya. Kita mulai, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Waalaikumsalam Retno. warahmatullahi Bagaimana kabar wabarakatuh. Bu Retno hari ini? Selamat siang Bu Hafifah. Ya Allah Bu Hafifah, saya senang banget ketemu Bu Hafifah siang ini. Soalnya dari kemarin saya nyariin Bu Hafifah. Ada sih, coba kan. Alhamdulillah kita ketemu ya, Bu Retno. Iya Bu. Bu Retno, Bu Retno nyari saya. Ada Iya. sesuatu yang bisa saya mungkin kita diskusikan atau kita bicarakan? Mungkin ada hal yang penting, Bu Retno? Iya Bu, saya pengen curhat tentang murid saya nih yang luar biasa menurut saya gitu Bu. Mm-mm. Oh gitu. Bisa nggak ya Bu? Ada hambatan atau gangguan apa sih Bu yang bisa membuat unek-unek Ibu kok mengenai murid eh, Ibu jadi kepikiran? Iya Bu, jadi ada satu murid saya laki-laki dan dia itu sering sekali berkata kasar dan kotor gitu loh Bu. Jadi kok sepertinya saya eh, hari ini nih misalnya saya mengingatkan, ayo kalian jangan bicara seperti itu lagi gitu. Atau coba kalian bicaranya yang lain saja, yang baik-baik. Itu kok kayaknya susah gitu Ibu. Dan itu jadi terus terang gimana ya Bu? Jadi mempengaruhi teman-teman yang lain gitu. Kadang-kadang teman-temannya juga jadi ada yang ikut-ikutan lah gitu. Atau jadi marah-marah lah. Atau ibu si Kellen nih gini 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 gini. Jadi selalu ada pengaduan aja setiap hari itu dari murid-murid saya Bu. Jadi saya bingung juga Bu. Oh gitu Bu Retno Hmm. permasalahannya. Baik Bu Retno, kalau kita lihat nih permasalahan anak murid yang Bu Retno rasakan, Mm-mm. kalau kita lihat nih dari skala 1 hingga 10, di mana tuh posisi peserta didik yang sekarang jadi permasalahan Bu Retno dalam untuk mencapai tujuan Bu Retno? Posisi skala berapa ya Bu? Mungkin masih skala 5 kali ya Bu ya. Jadi masih bisa dibilang masih jauh kali ya Bu ya dari ideal gitu. Oh gitu, Bu Retno, apa kekuatan Bu Retno dalam mencapai tujuan Bu Retno ini sebenarnya? Ya, yang pasti sih ketika saya bicara dengan dia, mungkin dengan cara yang lembut, dia mau mendengarkan gitu Bu. Tapi kalau misalnya saya mungkin agak keras juga bicaranya, besoknya terulang lagi gitu. Dan mungkin di sini kebetulan kan anak saya ini ada penyakit ya Bu, talasemia gitu ya, yang katanya harus 2 minggu sekali transfusi gitu. Dan saya juga dekat sih Bu sama orang tuanya ya, terutama mamanya, karena mamanya sering sekali ngobrol gitu lewat WA juga sering ngobrol. Mungkin itu ya Bu ya, ada komunikasi dengan orang tua, sama ya itu pembicaraan yang lembut. Oh gitu, Bu Retno, kira-kira target pencapaian yang Bu Retno akan berikan itu menurut saya sih sangat baik. Nah, solusi yang digunakan juga mungkin sangat berbagai macam metode mungkin ya, atau bagaimana Bu Retno melakukannya. Nah, tadi saya mempertanyakan dari skala 1 sampai 10, Bu Retno bilang 5 ya. Kira-kira Iya. target Bu Retno untuk mencapai tujuan biar anak itu berubah apa ya, Bu Retno? Target saya sih anaknya bisa mencapai di skala 7 atau 8 gitu kali ya Bu ya. Oh, Ya pengennya saya mungkin bisa mengembangkan komunikasi lagi dengan orang tuanya gitu ya. Kemudian ketika si anak ini saya berikan motivasi positif, hasilnya juga saya lihat juga positif gitu ya Bu. Jadi mungkin cara saya juga ada sedikit saya ubah kali ya Bu ya. Kalau biasa kan kalau anak itu berkata kasar, mungkin saya suka ngomel gitu. Nah, kalau sekarang mungkin saya ubah gitu ya jadi kata positif, lembut untuk anak itu. Jadi merasa oke. didukung. Oke, baik Bu Retno. Kira-kira strategi yang Bu Retno lakukan itu, apakah Bu Retno sudah memiliki rencana aksinya? Apa kira-kira Bu Retno? Rencana aksinya mungkin yang paling awal saya berpikir menjalin komunikasi lebih sama orang tua, ingin mencoba mengidentifikasi dulu kali ya Bu ya,
Ini dari Sama keluarganya yang memang mendukung dia untuk berkata tujuan, alat, positif apa bahan, langkah saja, kerja, bagaimana dan kesimpulan. lingkungannya Nah, gitu ya, Bu, ya. sebetulnya untuk Kemudian mungkin kalau penilaian ini nih misalnya di saya tuh agak kelas, bingung, eee, karena memang saya kekhawatirannya mencoba adalah tidak apa selesai ya, untuk me prosesnya di 1 hari. apa, mencoba Yang kedua menggagas adalah gitu ya, Bu, ya, konsep, yang ketiga istilahnya adalah dalam bentuk sebuah presentasi. Apakah nanti reward-reward laporannya bisa untuk dibuat anak-anak dalam yang bentuk berkata laporan baik sederhana hari itu dulu ketika gitu di ya, Bu, ya. hari Kemudian juga H-nya, terus bisa nanti bisa jadi, dipresentasikan. Selanjutnya kemudian untuk dalam yang betulnya itu, setelah selesai sehari-harinya pembelajaran dalam dalam kurun waktu sehari-harinya si tertentu anak misalkan harus ini selesai atau bagaimana, itu dikondisikan memang dengan masih anak-anak yang diramu. kelompok ya, bukan kelompok Yang yang kedua menggunakan yaitu handphone asesmen serta formatif. bayi. Jadi selama Itu sih ya, Bu, pembelajaran, ya, jadi di yang awal dinilai yang gitu saya pertama berharap. efektif yaitu observasi pengamatan, Bu Retno, adakah prioritas utama kira-kira menurut Bu Retno untuk jangka waktunya kira-kira yang Bu Retno harapkan? Kalau saya sih berharap saya bisa menjalin komunikasi sama orang tuanya, terutama mamanya itu mungkin di 1-2 hari ke depan gitu, Bu. Kemudian saya ingin mencoba meng-create tadi jenis-jenis apa, kegiatan-kegiatan positif yang mereka lakukan, kata-kata positif, kemudian diberikan reward. Mungkin soalnya saya akan upaya mencoba mulainya besok sih, Bu, pengennya gitu, Bu, ya. Sekarang kan anak sudah pulang sekolah, kalau misalnya bisa lebih cepat, saya berharap bisa lebih cepat juga perkembangan dari anak ini gitu, Bu. Kegiatan belajar dan asesmen. Oke, baik Bu Retno. Saya melihat komitmen Bu Retno terhadap aksi Bu Retno nanti ini sangat luar biasa ya, Bu. Bu Retno, menurut Bu Retno nih, siapa yang bisa membantu Bu Retno dalam menjaga komitmen itu? Kalau saya sih berharap kebetulan saya kan kalau kelas 4 itu ada 2 kelas ya, ada 2 kelas, kemudian kita juga ada guru bidang studi ya. Dan saya berharap kalau misalnya ketika anak ini di rumah, mungkin saya bisa pantau melalui orang tuanya juga, komunikasi dengan orang tua. Kemudian ketika di sekolah mungkin saya juga bisa berkolaborasi dengan teman saya yang sama-sama mengajar kelas 4 dan kenal anaknya gitu. Kemudian di kelas dalam pembelajaran mungkin saya bisa bekerja sama dengan anak-anak saya yang lain, Bu, yang insya Allah istilahnya secara bahasa mereka jauh lebih baik daripada Oke, baik Bu Retno, mohon izin karena saya juga ada keperluan habis ini Bu Retno. Mudah-mudahan nih semoga apa yang Bu Retno lakukan untuk untuk sudah ngobrol sama saya, membuat Bu Retno mungkin bisa melakukannya kembali ya, maksudnya bisa memberikan aksi ya untuk Bu Retno. Bu Retno, mohon izin, saya lagi ada perlu juga, jadi iya, Bu, mohon maaf ya, Bu, jadi mengganggu waktu ya Ibu nggak apa-apa, sekali. nggak apa-apa Bu Retno. Hmm. Kira-kira setelah kita ngobrol begini, apa yang Bu Retno rasakan nih? Enak sih, Bu, yang pasti lega ya, Bu, ketika sudah ngobrol sama Bu Hafifah, terus Bu Hafifah juga mau mendengarkan saya, dan arahan dari Bu Hafifah itu menurut saya sebenarnya ada ya, Bu, ya, di saya ya, Bu, ya, ide-ide begini dan begitu. Cuma mungkin selama ini karena belum ada teman curhat, bingung juga gitu ya, Bu. Tapi alhamdulillah makasih banyak ya, Bu, sudah mau mendengarkan saya gitu. Dan saya juga berharap nanti ketika ada perkembangan dari anak ini, saya bisa ngobrol lagi deh sama Bu Hafifah. Bisa kan ya, Bu, ya? Bisa, bisa. Baik, Ibu. Percakapan kita kali ini mungkin sampai di sini dulu. Dan nanti saya tetap monitoring Ibu ya untuk mengevaluasi. Mudah-mudahan nanti dapat berjalan lancar ya, Bu Retno. Amin. Ya Allah, makasih banyak ya Bu Hafifah. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hafifah. Dimatikan dulu, Bu rekamannya.